Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel Don Wirio. Kali ini saya akan review ya pemakaian saya untuk helm Rurock Atlas 4.0 selama beberapa bulan. Ini yang desain Street King. Helm ini sering kita lihat dipakai oleh pengendara motor sport di Eropa atau di Amerika gitu ya. Padahal sebetulnya kalau secara genre ini helm-helm cocoknya kalau buat motor cafe racer gitu kan, atau scrambler atau cruiser kayak Harley Davidson dan lain-lain. Ya, emang sih kita lihat kalau di sini kan aerodinamis ya, cukup aerodinamis dia sampai ke belakang sini aerodinamis. Saya sendiri kan pengendara CBR 250 RR, saya penasaran, saya pengen nyoba, kemudian saya beli langsung dari UK. Ini saya beli langsung dari UK. Kita bahas aja dari depan. Dari depannya ini ada ventilasi inlet. Untuk katupnya tuh ada di bagian dalam sini. Ini kalau turun dia masuk anginnya, kalau dinaikin ke atas dia menutup ventilasinya ya. Saya ngerasa ini dari sini tuh dia agak ke atas ke muka. Jadi mungkin untuk menghilangkan embun di bagian visor karena kita bernapas. Kemudian ada ventilasi juga di bagian atas. Seperti ini modelnya, saya kasih lihat dari dekat ya. Jadi kalau kita pakai, dia kalau digeser ke kiri itu membuka, kalau digeser ke kanan itu dia menutup. Tapi kalau dilihat ya, ini kan dia nggak ada apa sih namanya, kayak hood yang menangkap aliran angin. Jadi kalau ini seperti ini, aliran angin akan lewat. Kebanyakan tuh lewat aja. Jadi kalau saya ngerasa angin dari bagian sini tuh nggak berasa sih. Beda seperti saya pakai Arai RX7X atau SAK RSR Pro, HJC Arpa 11, HJC Arpa 70. HJC Arpa 70 itu sport touring. Misalkan bagian ventilasi atas saya tutup, saya berkendara sampai kepala saya berasa keringetan, kemudian saya buka, itu langsung berasa banget. Angin tuh ngalir, seger gitu, kepala seger. Itu berasa banget. Tapi kalau ini saya tutup sampai kepala berkeringat, kemudian saya buka ventilasinya, itu ya nggak berasa gimana-gimana sih. Kemudian bagaimana kalau hujan? Saya pernah kesempatan dapat riding hujan, nggak deras-deras banget, tapi juga bukan yang hujan rintik-rintik. Jadi ya cukup lah. Dalam posisi tertutup, ya geser ke kanan itu nggak tembus. Tapi saya penasaran juga kalau hujan deras itu bagaimana. Jadi waktu itu saya tes dalam posisi tertutup, saya guyur pakai air keran, tembus masuk, tapi bukan yang deras, cuman netes-netes saja di bagian sini lah ya, itu kayak netes tes gitu. Itu kalau hujan deras. Jadi mungkin kalau Anda berkendara hujan deras ya risikonya basah di kepala atau Anda menepi gitu. Yang ventilasi yang sangat berasa adalah di samping. Angin terbelah ke kiri ke kanan. Nah, kemudian ketangkap oleh ini nih. Nah, bagian ini atas nggak ada, yang nangkep angin itu nggak ada. Di sini ada. Ini larinya kemana? Ini larinya ke kuping. Kuping kiri, kuping kanan. Jadi kuping itu sejuk gitu, ada hembusan angin. Cuman konsekuensinya adalah merusak kualitas intercom. Entah Anda lagi dengerin file musik atau apa yang lain, atau percakapan dengan rider teman Anda pakai intercom itu terganggu. Terutama kalau di kecepatan tinggi. Itu konsekuensinya. Tapi ya emang di sini sejuk aja. Sejuk. Kemudian di bagian belakang ini ada ventilasi outletnya di sini. Yang di sini saya nggak tahu masuk terus keluar kemana, saya nggak tahu. Karena pengaruhnya adalah kalau outlet itu penting guys. Jadi kalau misalkan inletnya banyak tapi outletnya nggak memadai, kecil gitu ya, itu udara kejebak di dalam sel. Jadi kalau di kecepatan tinggi, angin yang masuk terlalu banyak tapi keluarnya sedikit, itu akan menyebabkan helm kita tuh di kecepatan tinggi kayak goyang, kayak bergetar. Gitu. Itu saya alami ketika saya pakai HJC Arpa 11, kemudian HJC Arpa 70. Makanya kalau pakai dua helm itu, kalau di kecepatan tinggi itu ventilasinya saya tutup separuh. Nah, di helm itu memang ada fiturnya gitu, nutup separuh gitu, atau tutup sekalian.
ya. Kalau nggak mau goyang tutup sekalian. Kalau ini nggak ada, cuma tutup tutup penuh gitu, nggak ada tutup separuh ya. Ya dibuka penuh juga nggak berasa sih, ya beda sama yang helm yang saya sebut itu. Kemudian ini yang matte ya, Dove catnya, tapi kualitasnya bagus, bukannya murahan. Desainnya, grafisnya sih yang paling bagus dari Rurock, sama desainnya kan kayak tengkorak gitu ya. Eh, Visornya, buka tutupnya ini ya mewah sih, ya ini mewah, enak gitu. Lepas visornya pakai ini, pakai pengunci, dan dia dalam keadaan tertutup, jadi nggak usah dibuka. Kalau beberapa helm kan untuk melepas visor harus di posisi ngebuka baru dia dilepas. Kalau ini emang begini aja, terus dibuka penguncinya, putar, cabut, lepas, kayak gitu. Masangnya juga ya sama, ditekan gini sampai pas di lubangnya, masukin penguncinya, putar, udah sama kiri kanan seperti itu. Jadi simpel, untuk lepas visornya simpel. Kemudian visornya juga udah ada eh, kaitan untuk anti fog ya, ini ya di bagian dalamnya nih, ini kaitan buat anti fog. Dari sisi berat ini terteranya 1600, kelihatan nggak? 1600 gram plus minus 50. Jadi bukan helm yang enteng juga. Kalau dibanding HJC atau Shark Race Air Pro itu, ini masih berat ya. Tapi build quality-nya bagus. Uh, Info juga, ini kalau mau beli Rurock, beli yang Atlas 4.0. Atlas 4.0 ya. Kalau yang 3.0, yang 3.0, 2.0 dan lain-lain itu banyak sekali kritikan. Kalau kita nonton reviewer helm luar negeri itu banyak buat kritikan, itu kayak helm mahal tapi kok kualitasnya sampah gitu kan. Ya apa adanya, reviewer di luar ngomongnya gitu, rabis gitu. Jadi kritikan-kritikan tersebut didengar oleh Rurock dan diperbaiki di Atlas 4.0. Nah kalau kita tonton review-reviewnya, Atlas 4.0 ini banyak pujiannya. Jadi ya memang build quality-nya bagus. Ini harganya mahal sih. Kalau dibeli di Indonesia, saya nggak tahu Indonesia udah ada distributor resminya atau belum. Itu kisaran 13 juta ke atas lah, Rurock, tergantung desain grafisnya. 13 juta ke atas, dan itu mahal. Tapi memang build quality-nya bagus. Nah waktu saya buka ya, kalau dibandingin helm-helm yang pernah saya punya, Array RS7X, Race Air Pro, itu box packagingnya Rurock ini paling mewah. Saya nggak kasih di sini sih, tapi beberapa youtuber lain udah kasih lihat packaging dari Rurock ini memang mewah, paling mewah. Oh ya, dia udah sertifikasi DOT sama PCI ya, ECR 22.06. Cuman karena saya langsung beli dari UK-nya, jadi di sini nggak ada SNI. Ya kalau kena tilang, tapi kalau aman sih aman, jelas jauh lebih aman karena udah ada DOT sama ECE. Kemudian untuk intercom, saya pakai yang tempelan, pakai 3M. Ini Cardo Pectalk Edge, ya, tempelnya di situ. Sebetulnya Rurock punya intercom tersendiri, itu namanya Shockwave. Dia ada slotnya di sini. Cuman Shockwave itu kalau review luar negeri itu dia banyak kritikan ya. Jadi di sini dia ada slotnya. Ini pakai magnet, bukan pakai. Kalau di HJC R470 itu dia pakai baut ya, pakai skrup. Ini pakai magnet, tinggal dicungkil aja di sini. Nah di sini ada magnet. Nah di sini udah ada jack-jacknya nih, kabel-kabel jack untuk yang Shockwave ya, bukan yang merek lain. Tapi nggak direkomendasikan, jadi ya pakai aja Sena atau Cardo Pectalk atau yang lain. Tutupnya ya tinggal pasang lagi, karena magnetik, sistemnya magnetik, kayak gitu. Kemudian hal lain yang saya suka dari ini adalah ciri khasnya Rurock. Sampai chin strapnya detail, ada logo Rurock detail. Ini mewahnya memang mewah sih dapat. Yang saya suka itu ini chin strapnya, ya merah ini ngelepas. Masangnya
udah lepas. Jadi kalau chin strap itu kan ada yang double daring, itu super aman tapi ribet. Kemudian ada yang micro lock, itu nggak ribet tapi kurang aman, karena kalau jatuh terjadi benturan itu micro lock tuh bisa lepas. Micro lock yang terrek gitu loh, terrek gitu, itu kalau kena benturan dia bisa lepas. Tapi ini Rurok sebut dengan namanya feed lock, FID lock, feed lock. Setahu saya ini cuma Rurok yang bikin. Ini emang Rurok yang bikin. Dan dia kuat, guys. Ya, saya kasih lihat. Ini mau di goyang-goyang gimana? Nggak lepas. Lepasnya ya ini. Gitu ya. Dah, dia nggak bakal lepas. Mungkin kalau masukan saya ini aja sih, ini harusnya bisa pakai velcro gitu, jadi ditempel ke sini. Jadi lebih aman lah dan lebih estetik gitu. Kemudian dia juga udah ada EQRS. Ini yang sebelah saya lepas ya, saya lepas. Ini EQRS, Emergency Quick Release System. Jadi kalau ada accident, tinggal ditarik kick padnya. Kalau kick pad udah lepas kan helm longgar, jadi tinggal dicabut tuh mudah. Kemudian hal khusus Rurok lainnya adalah ada di bagian crown padnya. Crown padnya itu dia punya teknologi namanya Rheon, RHEON. Rheon, nanti saya kasih lihat. Ya emang build quality-nya ya bagus lah. Di sini ada emblem Ruroknya juga. Ya jahitan-jahitannya bagus. Bagian dalamnya seperti ini ya. Mewah. Tuh lihat seperti itu ya. Mewah. Ini yang saya bilang tadi, kalau diturunin ventilasi kebuka, naik ventilasi nutup. Ini udah ada slot buat mikrofon intercom ya. Ini yang masih terpasang. Nah, ini kalau udah saya buka, nah di sini ada buat speaker ya. Ini speakernya Carlo Pectoc L seperti itu. Nah, penguncinya tuh kayak gini, depan belakang. Sini pengunci, ini juga pengunci. Nah, dia pakai magnet di sini, jadi nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang, ke atas juga susah, kecuali dicongkel dari depan pakai yang strip merah. Ini yang tadi saya bilang ya, Rurok Rheon. Rheon itu apa? Rheon itu adalah di crown pad ini. Nah, itu Rheon. Biru-birunya ini. Itu seluruh crown padnya. Jadi dia tuh mendistribusi. Jadi kalau ada benturan di titik ini misalkan, itu akan didistribusikan ke sini. Sehingga dampak benturannya berkurang. Ya, anggaplah kalau kayak paku ya. Paku itu kan titik. Anda pukul pakai hammer ke kayu ya dia masuk. Tapi kalau bukan paku, kalau kayak begini nih, memanjang begini, Anda pukul pakai hammer ke kayu ya dia nggak akan masuk dalam gitu. Jadi itu dia mendistribusikan energi benturan ke seluruh Rheon itu. Dan itu adalah hanya Rurok yang punya. Ya ini ya, kualitas dalamnya tuh emang bagus gitu. Kita coba pakai dulu ya. Seperti yang saya bilang, ini akan sangat mudah makanya. Dan ini glasses fit. Orang pakai kacamata bisa masuk. Saya nggak ada kacamata, tapi saya pernah coba pakai kacamata Ray-Ban, itu gampang masuknya di sini. Ini sangat mudah. Dan itu kuat guys, nggak bakal lepas. Dia sudut pandangnya itu kalau nggak salah ingat 215 derajat, jadi kiri kanan itu gampang.
Kemudian bagian atas juga lega. Kalau Anda ngebut takin gini, takin mata mendelik ke atas melihat ke depan, itu masih sangat nyaman, nggak terhalang. Jadi sebenarnya emang helm buat kecepatan tinggi sih kalau dari sisi sudut pandangnya ya. Tapi ya itulah, di sininya nggak enak. Dan kalau pengalaman saya kalau kecepatan tinggi goyang, bergetar halus tapi cepat gitu. Samping. Pakai satu tangan pun bisa. Gitu. Oke guys, itu aja mungkin review saya pemakaian helm Blue Rock. Build quality-nya bagus, nyaman banget dipakai, busa-busanya ya, pad-padnya tuh nyaman. Oh iya, kalau Anda beli, Anda pakai patokan tabelnya dari Blue Rock, sizing table, table ukuran, Anda ukur. Misalkan kalau saya kan kepala saya kecil, 55,5 apa 56,5 saya lupa. Kalau di tabelnya Blue Rock itu saya ukuran SM, size small medium. Anda jangan ngikutin tabelnya Blue Rock, parah itu tabel parah. Anda naik satu tingkat. Bahkan para penjual di Indonesia itu sarankan Anda ukur kepala, terus di tabel dapatnya apa, naik 2 tingkat. Saya belinya sesuai tabel ukuran, jadinya sempit. Masuknya itu menyiksa, udah masuk, ini benar-benar kayak di press, sehingga aliran darah nggak ngalir, itu bahaya. Riding 5 menit juga Anda udah pusing gitu. Akhirnya saya ke modifikasi busa helm, ada di Jakarta, saya lupa. Pokoknya ada deh. Dimodif busanya sama dia dipapas gitu, sehingga bisa nyaman dipakai. Itu aja, tapi hasil papasannya cukup banyak, makanya penjual-penjual Indonesia bilang naik 2 tingkat dari tabelnya Blue Rock. Oke guys, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Maaf saya jarang konten karena saya emang bukan penghasilan dari AdSense. Keep safe riding, sampai jumpa, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.